Di sini kita akan mulai inti pelajaran kita. Mal ihsan? Ia bertanya, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Perhatikan terjemahannya. Nabi menjawab, al-ihsanu, inti ihsan itu an ta'budallaha, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Tolong sekali lagi perhatikan terjemahannya. An ta'budallaha, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Ka'annaka tarahu, seakan engkau merasa diawasi olehnya. Fa illam takun tarah, walaupun engkau tak mampu menatapnya, fa innahu yarak, engkau meyakini Allah sedang mengawasimu. Perhatikan, saya gunakan terjemahan agak tinggi nih, ya, turunan ilmunya agak tinggi, bukan sekadar menggunakan nahwu saraf, tapi sudah ada tafsir dan balaghah di dalamnya. Baik, yang ketiga, inti dalam berkehidupan itu yang memudahkan hidup, memberikan ketenangan, memberikan kesenangan, kedamaian. Yang ketiga adalah sikap ihsan. Pertama Islam, kedua iman, ketiga apa? Ihsan. Saya buka kembali konsepnya. Astadzinu Syekh astasmihu, abda bil lughah al-Indonesiyah al-mafhumah 'inda al-jamaah. Saya minta izin dulu supaya bisa dipahami ya secara umum ya. Dipahami dulu konsep dasar berkehidupannya. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan dengan keagunganku aku firmankan, aku perintahkan pada Adam dan Hawa, turun ke bumi, dimulai tugasmu. Jadi saat Allah menciptakan kakek dan nenek moyang kita, Adam dan Hawa alaihi wassalam, Allah sudah menetapkan tugas mereka dan keturunannya beraktivitas di bumi. Fungsinya sebagai khalifah. Inni ja'ilu fil ard, bukan fis sama. Ja'ilu fil ardi khalifah. Diberikan pelatihan, diterangkan ini yang boleh kerjakan, ini yang tak boleh. Diberikan bekal ilmunya, ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nanti turun ke bumi, ini perangkatnya, gunakan ini untuk beraktivitas. Jadi apapun, mengerjakan apapun, ini bekalnya. Lakukan yang ini larangannya, jangan kerjakan yang ini. If'al wa la taf'al. Do it, leave it. Kerjakan, ini tinggalkan. Disampaikan tantangannya, masalahnya ini yang tak terlihat syaitan. Ini bentuknya. Nampak godaannya seperti ini. Ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha. Ini dijelaskan supaya nampak terasa. Kalau mengerjakan larangan akibatnya seperti ini, kalau mengerjakan kebaikan seperti ini, kalau pernah salah ingin kembali pada soleh, seperti ini jalannya. Maka seluruh proses pelatihan tadi di tempat yang indah disebut dengan jannah, tapi jannahnya khassah, bukan jannah yang akan kita tempati nanti. Ya, ini jannah khusus untuk pelatihan sementara Nabi Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Oleh karena itu jannahnya disebut dengan alif lam dan tunggal. Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa fi hadhil jannah, di jannah ini fil ibtila minal awamir wan nawahi. Di situ ada ujian, ada perintah, ada larangan. Kerjakan ini, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi ada larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi ini tempat latihan menunjukkan miniatur kehidupan dunia, ini perintah, ini larangan. Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, kenikmatan seperti ini. Tapi jannah kita nanti, saat kita selesai misi di dunia,
Ya, selesai misinya bersama orang tua kita, insya Allah masuk ke jannah nanti, tak ada perintah, tak ada larangan lagi, semua kenikmatan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jelas? Maka ketika turun, semua dari proses pelatihan tadi dikumpulkan jadi bentuk pedoman hidup. Disebut hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Qulna bitu minha jami'a. Dimulai turun ke bumi. Misi sebagai khalifah dimulai. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, bersamaan turun itu pedoman diberikan dengan detil. Sesuai nanti masanya, sesuai kehidupan masyarakatnya, sesuai karakternya. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tuh tahu karakter umat setiap zaman. Karena itu diberikan pedoman sesuai karakternya, sesuai masanya. Fungsinya hudan, untuk membedakan umat satu dengan umat yang lain, diberikan nama yang berbeda setiap hudannya. Intinya sama, algoritmanya adalah petunjuk hidup. Misal, cepat lompat sedikit ke zamannya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diberikan kitab namanya apa? Taurat. Apa fungsi Taurat? Diterangkan di Al-Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat kedua. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Namanya Taurat, tapi fungsi Taurat itu pedoman hidup, hudan. Untuk siapa? Umat di masa itu dengan karakternya untuk maslahatnya. Namanya Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam, apa kitabnya? Injil. Fungsi Injil hudan, fihi hudan, di surat Al-Maidah. Di dalamnya itu hudan. Jadi semua kitab-kitab yang turun punya fungsi yang sama sebagai pedoman hidup untuk umat di masanya dengan karakternya masing-masing. Untuk itulah Taurat nggak cocok dipakai umatnya Nabi Isa karena karakternya beda. Injil nggak bisa dipakai umatnya Nabi Daud alaihissalam karena kalimat-kalimat yang disampaikan tidak mewakili karakter dan maslahat pada masa itu. Untuk umat terakhir, dengan nabi terakhir, nggak ada nabi lagi umatnya ini sampai zaman berakhir. Karena itu umatnya disebut umat akhir zaman. Nabinya nabi akhir zaman. Petunjuknya petunjuk akhir zaman. Syekhnya syekh akhir zaman. Ustadznya ustadz akhir zaman. Umatnya umat akhir zaman. Masjidnya masjid akhir zaman. Mau istiqamah, al-ikhlas, apapun akhir zaman. Maka petunjuknya pun itu harus mewakili setiap zaman sampai berakhir, karena ini yang terakhir, nggak ada lagi. Jadi kalau kitab sebelumnya li Bani Israel, li kaum ini, yang terakhir itu harus semua manusia sampai kehidupan berakhir. Maka turunlah kemudian untuk menerangkan Al-Baqarah ayat 185. Karena ini yang paling istimewa, turunnya malamnya istimewa, bulannya istimewa, harinya istimewa, pada orang yang istimewa, melalui malaikat yang istimewa. Semua yang mendapatkan ini istimewa. Termasuk orang biasa pun dapat ini, berubah jadi orang yang sangat istimewa. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Faqala ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan yang kita diwajibkan puasa itu diturunkan Al-Quran sebagai hudan untuk seluruh manusia tanpa kecuali sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran itu fungsinya hudan, bukan sekedar kitab bacaan. Dibaca itu untuk tahu isinya, diketahui isinya itu untuk paham topiknya, paham topiknya itu untuk jadi panduan, tuntunan kehidupan. Jadi di Al-Quran itu penuh topik. Allah kirim surat melalui Nabi Muhammad ke kita, isinya 114 surat, 30 juz. Kebutuhan kita semua ada di situ. Jaminannya apa? Kalau kita keluarkan, kita baca surat itu satu paragraf, terus keluarkan, Allah kirim sama kita. Kalau lagi sedih, kamu amalkan ini ya. Kalau terlilit utang, wajah-wajah penuh piutang misalnya, wajah-wajah dan berutang, misal
ayatnya ini ya, kerjakan ini aku mudahkan. Nanti kamu tahu hikmahnya begini. Kalau ada masalah di rumah tangga, Allah kirim surat sama kita. Ini suratnya nih, ini ayatnya. Masalah kamu yang mana? Ini solusinya. Terkadang masalah tidak selesai bukan karena kurang pintar, karena suratnya nggak dibaca, solusinya nggak dipelajari. Yang paling lucu, ketawa dulu dong. Nah, deh. Yang paling lucu, masuk pada persoalan tapi belum belajar masalah dan solusinya. Padahal suratnya kirim jelas, kalau kamu mau kerjakan ini, pelajari dulu ya, kejadiannya nanti begini, peran kamu begini, masalahnya ini, solusinya ini. Contoh masalah rumah tangga misalnya, akan menikah, Allah terangin dulu, menikah selain caranya begini, peran kamu kalau laki-laki ini, kalau perempuan begini. Setelah menikah, kemungkinan nanti nih masalah-masalah muncul tuh ini, yang dengan terkait mertua begini, terkait nanti adik ipar, kakak ipar begini, supaya kamu nggak bilang ipar adalah maut misalnya kan. Nah, ini masalahnya begini, solusinya begini. Dulu orang banyak belajar, makanya masalahnya jadi ringan, karena sebelum masuk ke pintu rumah tangga, samaranya dipelajari dulu. Kapan sakinah, kapan mawaddah, kapan rahmah. Jadi pintunya ketika dibuka sudah punya kuncinya. Ini sekarang belum punya kunci sudah pengen masuk. Ini yang repot. Nah, ini yang menjadikan kehidupan itu lebih tenang dan senang. Karena janjinya apa? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, begitu pedoman dipakai langsung turun statement. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika diamalkan ini, la khauf, tidak ada kesedihan. Lawan sedih apa? Tidak ada kegelisahan. Maaf, khauf itu gelisah, takut. Lawan gelisah apa? Tenang. Ini hidup cenderung tenang. Wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan. Lawan sedih, senang. Jadi konsep kehidupan dunia itu selalu tenang dan senang, Bu. Di kantor tenang, senang, ya, makan nggak makan asal tenang, kumpul nggak tenang pun nggak enak. Jadi konsepnya seperti itu. Di masjid di sini senang, di kantor di sana senang, di sini di sana di mana-mana senang. Konsepnya begitu. Kapan dapat itu? Ketika hudannya dipakai. Nah, kesimpulan hudan ini dibagi 3 topik. Ada topik Islam, ada topik iman, ada topik ihsan. Jadi kalau di dunia menggunakan algoritma Islam, ketenangan dapat, kesenangan dapat. Buktinya apa? Orang yang tinggal di tempat yang sangat terisolasi, di lembah, yang saking, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, dikelilinginya oleh padang pasir yang sangat kuat, Romawi yang sangat hebat pun malas menjajah. Ah, ngapain ke sana, nggak dapat apa-apa, padang pasir. Tuh. Lokasinya demikian, masyarakatnya seperti apa? Itu kalau bahasa Rusia, baragajul. Kumpul semua di situ. Baragajul ini israf. Al-Rogatir Rusia Al-Sundawiyah. Baragajul. Kumpul semua di situ. Anda bayangkan, begitu mereka berislam, wa hasuna islamuhu, dipakai Islamnya. Jadi bukan sekedar diucapkan saya muslim. Ya. Tidak perlu mengecek, tidak perlu melapor. Digunakan keislamannya, dipakai. Diperintah sholat, sholat. Hasilnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Diperintah zakat, zakat. Hasilnya seperti Utsman bin Affan. Makin kaya. Berzakat malah makin kaya. Abdurrahman bin Auf. Berinfak malah makin sukses. Diminta puasa, puasa. Utsman puasa, Abdurrahman bin Auf puasa. Utsman meninggalnya sedang puasa, lagi baca Al-Quran. Haji, haji. Karena tinggal di Mekah gampang kan haji, ya?
Tapi bukan karena gampangnya begitu aja. Abu Jahal di Mekah nggak haji. Nah, jadi ketika mereka amalkan Islam, merubah jadi orang baik. Jadi masuk Islam itu pasti baik. Kemudian jadi pada pintar. Abu Hurairah coba cek sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Begitu masuk Islam, pintar banget. Ali bin Abi Thalib pintar banget. Jadi berislam itu jadi baik. Berislam itu jadi pintar. Kalau ada orang mengaku muslim tidak jadi baik, artinya ada yang belum tepat dengan keislamannya. Anda bayangkan ya, sejahiliyahnya jahiliyah orang jahiliyah, bikin status tuh. Gimana bahasa Arabnya itu? Sejahiliyahnya jahiliyah orang jahiliyah. Tak bayangkan tuh. Masuk Islam jadi orang baik. Anda kebayang nggak ada orang rakus, pedit, pelit, medit, masuk Islam tiba-tiba jadi dermawan? Bisa begitu tuh. Perampok, pembegal, sekampung begal semua, masuk Islam jadi orang paling baik. Yang hebat jadi kiai. Dari situ ada preman pensiun tuh. Tapi bukan cuman pensiun, ini jadi kiai. Periwayat hadis, Jundub bin Junadah saking senangnya dengan daerahnya itu sampai diviralkan dengan nama daerahnya Ghifar. Ana al-Ghifari, saya dari Ghifar, kota begal dulu. Namanya al-Ghifari, kota begal tuh dulu. Tapi setelah saya masuk Islam jadi baik. Islam itu merubah diri kita menjadi baik. Kapan keislaman itu merubah pelakunya jadi baik? Ketika berislam pakai iman. Islam diminta salat, tuqimas salat, salatnya pakai iman enggak? Wa idza aslamna bil iman fa'atal khusyu'. Fa umirna bis salah fi tatbiqil Islam. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah. Kaifa nusalli, kaifa nuqimus salah? Fa nusalli bil iman. Faqala ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas fata'ti salatu ba'dal iman. Seharusnya salat itu pakai iman. Berapa di antara kita yang salat menggunakan iman? Berapa di antara kita yang baca Qur'annya pakai iman? Allahu Akbar, tang ting tong ting tang, handphone. Kayaknya nuju salat, kayaknya nuju salat. Hubungan dengan Tuhan dibatalkan dengan telepon dari pelanggan. Coba, Bu, gimana Ibu? Dia dengan Tuhannya saja hubungannya sudah dia rusak. Apakah mau dia pertahankan hubungan dengan anak Ibu? Apa? Ya, hubungan dengan Tuhan aja dia nodai, apalagi anak Ibu. Ya. Jangan titipkan ya orang-orang terdekat kita pada orang yang nggak kenal Allah. Allah aja nggak kenal. Ya, Allah aja nggak kenal. Balikin lagi, kerjanya pakai iman nggak? Jadi suami pakai iman nggak? Jadi anak pakai iman nggak? Jadi ustadz pakai iman nggak? Kalau nggak pakai iman nggak bisa. Paling informasi aja, kelihatan pintar, tapi nggak sampai ke sini. Anda melihat pakai mata, tapi tidak turun ke hati. Lihat, nggak ada sentuhan ke jiwa. Tahu pintar, hafal ini, hafal itu, tapi kalimatnya nggak menyentuh kalbu. Karena nggak sampai dengan imannya. Rohun mujannada, roh sampai ke roh lagi, kalbu sampai ke kalbu lagi, lisan cuma sampai ke kaguman, setelah itu hilang. Nah ini problem yang pertama. Dulu orang berislam pakai iman, karena itu setelah Islam iman. Nah, apakah setiap orang yang menggunakan iman dalam amalnya sudah pasti iman itu akan membuat dia beramal dengan baik? Ya, tapi amal itu akan berbeda tingkatan kualitas. Kalau ingin semakin indah, ingin semakin berhasil, di dunianya juga punya hasil yang maksimal, peninggalannya begitu dikenang, terpisah sekian abad sampai sekarang masih dikenang. Siapa di antara kita, nggak usah nabi lah,
Saya ambil level yang paling menurut orang tingkatan yang paling sederhana. Ya, Bilal bin Rabah, Sidna Bilal, yang kerjanya azan. Sebelum merdeka disebut sebagai hamba sahaya. Anda bayangkan setelah 15 abad lebih dari masanya, sampai sekarang masih disebut namanya, masih diviralkan, disanjung-sanjung. Terus orang azan pengen sama kayak Bilal. Bayang nggak? Dan orang nggak bicara tentang fisiknya, tentang keadaannya. Jadi ketika seseorang beriman, berislamnya menggunakan imannya, ada tingkatan kadar-kadarnya, bahkan dalam suasana yang menurut pandangan sementara orang status sederhana pun dia bisa istimewa di hadapan Allah, melampaui masa dan eranya. Bagaimana mencapai level yang tertinggi itu sampai level yang sederhana biasa-biasa, level istimewa seperti para sahabat, tabi'in, di bawah setingkat lagi tabi'ut tabi'in, baru menurun, tapi kita diberikan pedoman tadi supaya mengembalikan kita untuk berlomba mencapai derajat tertinggi sesuai kemampuan kita. Yang ketiga itulah disebut dengan ihsan. Maka di sini kita masuk pada inti pembahasannya untuk menguatkan status tadi supaya dunianya sukses. Orang kalau sudah ihsan, bukan namanya ya, banyak orang namanya ihsan, nama masjid pun ada. Kalau perilakunya sudah ihsan, itu pasti sukses dunia, bahagia dunia, sukses akhirat, bahagia akhirat. Itu jaminan. Karena itu kita akan temukan turunan kata ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan, wa ahsanu muhsinin disebutkan sebanyak 26 kali dalam Al-Quran. Dasar dari kata ini 3 huruf, ha, sin, nun, sebelum ditambah hamzah. Hasuna, al-husnu. Hasuna dan turunannya dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 195 kali. Sifat amal menggunakan ihsan disebut hasanah. Orang kalau dunianya sudah sukses, dapat hasanah, dijamin. Akhiratnya dapat itu, dijamin. Makanya kenapa doa yang kita sering kali bacakan, minta kesuksesan dunia akhirat menggunakan kata hasanah. Itu di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Bagaimana di dunia bisa sukses dan bahagia, hasanah, di akhirat hasanah, maka ihsan di situ sebagai rohnya, isiannya, spiritnya. Nah, menemukan ihsan ini Nabi SAW berikan beberapa kunci kepada kita. Kunci ini yang coba saya bedah dengan singkat dan padat. Fokus di sini kita mulai turunkan. Insya Allah kita ngajinya bersanad. Saya punya sanad dalam hadis ini ya. Insya Allah tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sanad. An ta'budallaha, engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Kadang diterjemah biasa, diterjemahkan engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah. Kalau mau lebih detail, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah. Dari mana tahu terjemah itu? Nah, ambil Al-Quran surah ke-51 ayat 56 contohnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Nah, jadi sholatnya ibadah, tapi bukan sekedar sholat, lakukan sholatnya dengan ihsan. Baca Qurannya bukan sekedar ibadah, lakukan dengan ihsan. Awas, karena kita bicara ihsan, ada orang sholat dengan Islam, nanti sekedar sholat, yang penting sudah sholat, nah itu baru Islam. Ada orang sholat pakai iman, khusyuk ada, tapi belum merasa diperhatikan Allah. Nah ini yang ketiga. Di luar yang itu pun, maaf, makannya pun ibadah.
Beda cara makan ibadah dengan bukan ibadah, beda. Kerjanya pun ibadah. Minumnya pun ibadah. Berpakaiannya pun ibadah. Bahkan masuk ke toilet ibadah. Keluar dari toilet ibadah. Jadi hakikatnya semua kegiatan kita ini ibadah. Jadi kalau sudah bisa menjadikan dan menilai semua kegiatan kita prospeknya untuk ibadah, maka kita masuk pada pintu pertama ihsan. Nah, mata melihat ibadah. Jadi kalau kita merasa melihat ini sudah ibadah, maka tidak semua akan dilihat. Minimal nanti sebelum ihsan muncul iman di mata. Al-imanu yadkhulu ilal ainain. Faqala rabbuna qul lil mu'minina iman awalan yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati iman awalan yaghuddna min absarihinna min suratin nur ayat 30 wa 31. Surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Sebutkan imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang beriman, gunakan imanmu untuk memandu matamu. Kalau menurut matamu tidak baik dipandang, palingkan. Memalingkan objek pandangan karena petunjuk imannya, itu ghaddul basar namanya. Jelas? Ada lagi ghaddul aswat, memalingkan pembicaraan karena imannya, di surat Al-Hujurat kita dapatkan itu. Itu namanya bagian dari iman. Di atas itu ihsan. Tapi pintu pertamanya, jadikan dulu semua kegiatan kita ibadah. Ya, rasakan bicara itu ibadah. Minimal pakai iman dulu walaupun belum sampai ihsan. Itu tanda pertama kita mau ihsan. Jadi kalau sudah merasa bicara itu ibadah, maka kosakata akan pilih-pilih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Pilih, baik gak? Menurut imannya baik, ucapkan. Tak baik, tidak. Sampai ke ujung kaki. Pintu keduanya, ka'annaka tarau. Engkau merasa diawasi Allah, dilihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun engkau tak mampu menatap dia langsung, tapi engkau merasakan dengan kuat engkau sedang diawasi. Jadi pintu pertama dibuka, masuk kita mempraktikkan ihsan. Jelas? Pakai iman. Yang kedua, kita buka merasa diperhatikan Allah. Anda kerja, ada CCTV-nya, merasa dipantau oleh pimpinan. Serius tidak? Serius. Masuk bertamu ke rumah orang, Anda melihat ada CCTV di ruang tamu aja 20 misalnya. Dijaga nggak sikapnya? Dijaga. Malu kelihatan kan? Sekarang kita merasa diawasi Allah yang tidak punya batas dalam pengawasan. Sedang sendirian merasa diawasi. Di walaupun nggak ada orang, tapi tahu diawasi Allah, itu pasti akan terhindar dari perbuatan menyimpang. Terfikir korupsi sendirian, uang udah ada yang naruh di atas meja. 1 triliun lagi. Cek 1 triliun. Nggak ada orang, sudah di amplop di muka. Apa yang memproteksi kita untuk tidak menerima itu? Kalau sudah sampai ke level ihsan, merasa diawasi Allah, jangankan disentuh, dilihat pun sudah tak sudi. Itu ihsan. Nah, kalau sudah yang kedua ini muncul dalam hati kita, maksudnya apa? Untuk ihsan ini, buka pintu pertama, latihan sepekan. Menatap pakai iman, mendengar pakai iman, bicara pakai iman, sampai terasa kenikmatan beriman. Sampai kalau baca Quran dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita senang seakan-akan kita masuk dalam panggilan itu. Pernah nggak ketika baca ya ayyuhalladzina amanu, serasa ayat itu buat kita? Pernah nggak? Atau biasa aja? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ramadan ntar dibacain. Pernah nggak yang dipanggil itu saya, ya Allah, alhamdulillah. Pernah nggak? Sahabat itu sampai merasa berimannya, setiap turun kalimat ayyuhalladzina amanu itu senang ya luar biasa, karena mereka merasa diaku sama Allah.
Sehingga muncul kitab Nidaur Rahman di ahli iman. Sampai titik itu, sampai kerasa itu tuh. Jadi kalau udah lulus yang pertama ini, masuk yang kedua, merasa diawasi Allah. Wah, kalau udah sampai yang begitu tuh, dikit aja bisa berubah kita. Bisa berubah. Keluar masjid, nggak sadar kaki kiri langkah itu ya. Tit. Alhamdulillah, pas. Begitu kanan bisa mundur lagi, salah, balik lagi tuh. Masuk kanan, begitu kiri bisa mundur lagi. Itu kalau sudah level ihsan. Menghadapi makanan, minuman, bukan karena minumannya. Oh, ini bukan susu nih, bukan teh nih. Tidak. Tapi melihatnya sebagai nikmat Allah yang disajikan. Muncul algoritma dalam tubuhnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu menghadapi makanan dengan adabnya sempurna. Karena yang dilihat bukan minumannya, pengawasan Allahnya. Allah ngasih nikmat terus dilihatin sama yang ngasih. Coba Anda dikasih hadiah nih, misalnya contoh ya, balikin lagi nih, saya kasih hadiah nih 5 kan, bukan contoh. Nah, nggak mungkin kan, coba lihat, diberi dan saat diambil itu masih diperhatikan. Masya Allah, adabnya, ada malu, simpan, jaga-jaga. Kenapa? Karena merasa dilihat. Terus masih saya lihat Anda ambil ini dipakai ke tempat judi ayam misalnya. Misal aja, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena kenapa? Masih ada saya yang lihat. Langsung pergi ke toko, pasang pulsa slot. Nggak mungkin, karena tahu saya masih lihat. Jadi kalau kita merasa dilihat Allah, ini kita merasa nikmat Allah kasih. Mau minumnya dilihat Allah, malu megang minuman pakai tangan kiri. Karena kita akan gunakan yang terbaik. Kita tahu mana yang Allah inginkan dengan yang ini. Oh, ini kanan, nanti ada tugas yang kiri. Jangan sampai bagiannya kanan diambil sama yang kiri, bagian kiri diambil sama yang kanan. Allah tunjukkan lewat nabinya. Pakai yang ini ya, gulam idza quddimat ta'amu khudh biyad ma yalika biyaminika. Ambil yang dekat denganmu dengan tangan kananmu. Sambillah, sebut nama Allah. Maka dengan indah ambil kanan, merasa dilihat Allah. Minum satu teguk, bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Diminum merasa dilihat Allah, maka menyebut dengan namanya. Selesai merasa dilihat Allah, maka memuji dia dengan hamdalah kepadanya. Sudah pernah belum sampai ke situ? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, merasa dilihat Allah. Tuh. Kerja merasa dilihat Allah. Gak mungkin korupsi. Mungkin dah. Gak harus pakai monitor untuk lapor sama ketua. Udah ada yang natap langsung. Halo? Ya kan? Nah, inilah ihsan. Nah, untuk bersikap pada pintu yang ini, buka pintu ketiga, ada 3 babnya. Saya akhiri di sini. Jadi 1, buka dengan iman, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Lihat pasangan sebagai titipan Allah, ibadah. Lihat anak sebagai titipan Allah, ibadah. Lihat orang tua sebagai titipan Allah, ibadah. Jadi semua kelihatannya hamba Allah, ibadah. Jadi berinteraksi itu menggunakan nilai-nilai yang Allah tanamkan pada diri kita. Gini caranya, gini.